Saya tidak mampu, saya lemah, saya bodoh, saya tidak akan berhasil. Semua pemikiran ini seringkali muncul dalam pikiran kita. Kita sendirilah yang sering menganggap diri sendiri sebagai pecundang atau loser. Ya, kebanyakan dari kita pasti dihantui oleh perasaan atau pemikiran bahwa diri kita ini adalah seorang pecundang. Walaupun kita sudah mendapatkan promosi kenaikan pangkat, pujian dari sahabat, ataupun perkataan yang baik dari orang tua, namun tetap saja akan kalah dengan suara kritikan dalam diri sendiri yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang gagal. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara untuk kita bisa menghentikannya? Welcome to Creator's Mind. Untuk bisa mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita harus mundur balik waktu ke masa lalu. Saat kecil, seluruh individu yang mengalami masalah ini pasti pernah mengalami situasi yang bermasalah dengan lingkungan orang terdekat mereka. Orang terdekat tersebut seringkali adalah orang tua kita sendiri yang memiliki perilaku yang buruk seperti suka marah-marah, menghiraukan, atau bahkan kasar kepada kita. Ketika kita mengalami hal ini saat kecil, pertanyaan yang pasti muncul dalam benak kita adalah, kenapa hal ini terjadi pada saya? Pertanyaan tersebut tentunya akan sangat sulit untuk dijawab oleh seorang anak kecil yang belum memiliki pengetahuan atau pengalaman yang luas. Otak kita memiliki sifat dasar untuk melindungi diri dari hal yang tidak diketahui, bahkan dengan mencari jawaban yang tidak valid. Oleh karena itu, mereka akan mencari jawaban untuk pertanyaan tersebut dan kebanyakan dari anak kecil akan menyalahkan diri mereka sendiri atas hal buruk yang terjadi di sekitar mereka. Ada yang salah dengan saya. Apapun yang saya lakukan selalu salah dan terasa gagal. Otak akan jauh lebih mudah menerima bahwa diri kita itu penyebab masalahnya daripada harus percaya pada alam semesta yang kacau balau dan tidak masuk akal. Dan karena memiliki kepercayaan yang invalid ini sepanjang hidup kita, maka saat sudah dewasa, kita akan tetap memandang rendah diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa menghentikannya? Terdapat satu cara sederhana namun sulit untuk dilakukan, yaitu menerima. Sadarilah bahwa kepribadian kita sekarang ini merupakan bentuk dari berbagai macam peristiwa di masa lalu, termasuk kejadian yang tidak baik. Terimalah bahwa suara tersebut merupakan bagian dari diri kita, bukan keseluruhan. Terima dan sadarilah bahwa suara tersebut ada untuk melindungi diri kita yang dulu. Jadi, jangan berusaha untuk melawan atau menghilangkan suara tersebut, karena dia merupakan bagian dari kita. Ketika sudah berdamai dengan suara kritikan dalam diri kita, kemudian barulah kita bisa menilai realitas melalui lensa yang lebih adil, tidak bias, dan kurang informasi tersebut. Kita bukanlah orang yang buruk, namun sesuatu yang buruk pernah terjadi pada kita, dan kita berusaha untuk merasionalkannya dengan menyalahkan diri sendiri ketika belum dewasa. Kita bukanlah orang-orang yang buruk dan kita tidak pantas mendapatkan masa depan yang buruk. Kita hanya saja datang dari pengalaman yang sangat tidak baik. Mulai lihat hal-hal positif pada diri kita. Kenali kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Lakukan self-talk dan self-affirmation dengan menanamkan hal-hal yang positif. Seorang pecundang hidup di masa lalu. Kita tidak pernah terlahir sebagai seorang pecundang. Oleh karena itulah, jadilah pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat menjadi pemenang.